semuanya, balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya teman-teman yang menonton IG Live kali ini? Semoga sehat-sehat selalu. Dan di sore hari ini di Investi seperti biasa hari Rabu, kita akan berkolaborasi dengan salah satu narasumber yang hari ini kita bakalan banyak belajar ngomongin masalah keuangan. Tapi kita harus tahu nih narasumbernya yang bakalan kita ajak ngobrol itu siapa. Beliau bernama Mr. Victor. Bisa dikenal juga dari Mindset Duit. Dan tema kita hari ini itu pentingnya memahami keseimbangan keuangan antara konsumsi dan juga investasi. Mungkin sebagian dari teman-teman udah pada siap untuk berkolaborasi dan belajar hari ini bersama Mr. Victor. Kita undang aja ya narasumbernya langsung. Sebentar. Yang namanya notebook atau ya catatan-catatan ya untuk dicatat dan bisa belajar dari Mr. Victor itu sendiri. Halo Mr. Selamat sore. Halo Mas Ilham. Gimana kabarnya, Mister? Kabarnya luar biasa, Mas Ilham. Alhamdulillah. Mas Ilham gimana? Alhamdulillah sehat nih, Mister. Dan mau nyapa dulu nih teman-teman Mister Victor semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Jadi beruntung banget nih sore hari ini di Investi ya. Kita masuk tema ya segmen Investi itu bakalan ngomongin soal keuangan. Temanya apa? Temanya itu bagaimana caranya kita memahami keseimbangan keuangan antara konsumsi dan juga investasi. Ini cukup berhubungan sekali dengan keuangan dan juga investasi. Nah, hari ini kami juga ingin memperkenalkan kembali narasumber sore ini, yaitu bersama Mr. Victor, merupakan seorang founder of Mindset Duit. Nah, teman-teman udah pada siap belum nih untuk kita gali ilmu sama-sama dengan narasumbernya Mr. Victor. Dan jangan lupa teman-teman, misalnya ada pertanyaan nih, jangan sungkan-sungkan, langsung aja tanya. Gimana lagi ngapain nih Mr. Victor di sana nih aktivitasnya? Ya, ini rutinitas saja. Ini lagi di rumah, lagi ya lihat-lihat portfolio gitu. Jadi apa yang bisa ini kan sudah mau Februari kan sudah mau berakhir ya Mas Ilham ya. Jadi di 2 bulan pertama tahun 2024 ini mungkin saya review lagi portfolio saya maupun klien-klien saya gitu loh. Jadi mungkin ada di sektor-sektor mana, di bagian-bagian mana yang bisa di-upgrade lagi. Karena 2024 ini memang agak tricky gitu ya, karena berhubungan dengan Pilpres kemarin itu memang agak sedikit butuh adjustment. Gitu sih kalau kita memang mau maksimal gitu. Tapi buat teman-teman kalau memang maksudnya masih pemula dalam perencanaan keuangan maupun investasi, ya enggak apa-apa. Jadi enggak usah yang terlalu gimana ya, enggak usah yang terlalu FOMO gitu loh Pak. Bakalan aduh aku kelewatan nih, aku ketinggalan nih, enggak usah. Setiap dari kita ini memang punya path sendiri-sendiri dan juga punya kecepatan sendiri-sendiri. Jadi untuk membandingkan dengan yang lainnya, saya pikir nggak terlalu perlu. Yang cukup kita bandingkan adalah kondisi kita sekarang dibandingkan dengan yang lalu-lalu, gitu loh. Jadi kalau kita mau cari orang untuk kita bandingkan, carilah orang itu yang ada di dalam cermin, yang adalah diri kita sendiri. Atau diri kita sendiri ya, Mister ya. Nah, tadi kan Mister aktivitasnya lagi review porto dan juga menjalani kehidupan. Itu kan agak lebih seimbang nih. Ini sejalan banget nih sama tema kali ini. Nah, kalau boleh tahu Mister, apa sih sebenarnya arti keseimbangan antara konsumsi dan juga investasi? Ya, jadi untuk konsumsi sama investasi itu kita ngomongin alokasi income-nya kita. Mas Ilham, buat teman-teman di sini kan income kan mostly bisa dibagi 2 bagian besar ya. Ada income yang fix, yang adalah gaji yang kita terima bulanan buat teman-teman yang pekerja, karyawan, dan juga income berupa profit bisnis mungkin buat kita yang pebisnis ataupun freelancer gitu. Nah, kebanyakan dari kita itu
eh, kurang gini dalam hal budgeting itu mungkin kita sudah membuat budgeting tapi kurang ada komitmen untuk menjalankan itu Mas gitu loh. Jadi kalau kita tidak punya keseimbangan in everything ya, ini kita nggak ngomongin perduitan, keuangan maupun investasi ya, tapi semuanya dalam aspek kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa menemukan titik imbangnya antara satu hal dan lain hal, membagi waktu terutama, itu nanti kalau kita tidak mau mengorbankan hal-hal yang kurang penting, nanti hal-hal yang justru yang penting itu yang akan jadi korban gitu loh. Contohnya gini ya. Kalau kita standar aja deh dalam budgeting yang paling populer, teori yang paling populer Mas Ilham dalam menentukan pembagian alokasi gitu ya, kan 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk nabung dan investasi. Ini kan sudah sangat teman-teman di sini pasti sudah sangat tahu ya tentang hal ini, tentang teori ini. Cuman mungkin kalau teman-teman berpikir kalau saya sudah tahu Mister, saya nggak usah mendengarkan. Jangan punya pikiran seperti itu gitu ya. Jadi kalaupun apa yang saya sama Mas Ilham ini bicarakan, teman-teman juga sudah pernah dengar itu bukan berarti Anda harus cari sesuatu yang baru yang belum pernah Anda dengarkan, tetapi itu lebih kayak reminder gitu loh. Oh iya, saya sudah tahu ilmu ini, saya sudah tahu teori ini, tapi apakah saya sudah lakukan gitu loh. Itu yang lebih penting. Nah, balik lagi ya dari yang teori 50, 30, 20 itu. Konsumsi itu artinya gini, hal-hal yang alokasi dari gaji yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan hari ini, untuk masa ini, gitu loh. Jadi kalau dalam yang tadi yang 5, yang kebutuhan, ya sudah kebutuhan mau gimana pun ya itu adalah cost kita untuk living gitu ya, biaya hidup kita sudah nggak bisa di-OT-OT. Yang bisa di-OT-OT apa teman-teman? Separuhnya lagi yang adalah keinginan sama nabung dan investasi. Nah, kita itu harus bisa menentukan titik imbangnya Mas Ilham antara uang yang mau kita sisihkan, mau kita pakai untuk kebutuhan saat ini, untuk kebutuhan masa ini dengan kebutuhan masa depan yang adalah investasi. Gitu loh. Biasanya untuk umumnya porsi 30% dengan 20% itu sudah cukup bagus ya. Karena keinginan kita 20%, ini keinginan kita di luar kebutuhan ya Mas Ilham ya. Kebutuhan yang seperti listrik, air, dan lain-lainnya. Ini 30% ini lebih ke biaya lifestyle gitu ya, biaya gaya hidup, bukan biaya hidupnya gitu loh. Jadi, nah di sini ini adalah yang sangat challenging itu adalah menentukan titik imbangnya Mas Ilham. Jadi kita itu harus membedakan antara menikmati masa ini dan juga mempersiapkan masa depan gitu loh. Jadi sebisa mungkin separuh dari gaji kita itu jangan cuman untuk hari ini saja. Karena kita hidup itu tidak untuk hari ini, tetapi masih ada besok, minggu depan, bulan depan, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi gitu loh. Dan juga kita kalau kita memutuskan untuk menikah dan berkeluarga, kita juga punya anak yang butuh biaya juga gitu loh. Jadi kita itu harus bisa menemukan titik imbang antara mau dipakai hari ini dan juga mau diinvestasikan untuk masa depan. Standarnya umumnya 30% untuk hari ini, 20% untuk masa depan. Tetapi ini tidak baku, ya. Ini tidak saklek gitu ya bahasa Surabayanya. Jadi ini itu sebagai acuan aja Mas Ilham. Jadi buat teman-teman di sini, Mister, saya kok kalau 20% masih nggak bisa, Mister. Ya nggak apa-apa gitu loh. Ya Anda bisa targetkan 10%, 5%, bahkan kalau masih ngepres, masih mepet karena masih merencanakan keuangan barusan gitu ya, kita bisa mulai dengan 100.000 pun masih enggak apa-apa. Yang penting itu kita sudah mulai, ya. Kita sudah mulai, kita sudah mempersiapkan. Kalau enggak, ya gimana? Kalau kita nunggu semuanya, maksudnya
ya nanti kalau gajiku sudah 2 digit deh, kalau gaji sudah 15 juta ke atas deh. Ya saya jamin nanti ketika hal itu mungkin sudah terjadi, Anda akan mulai lagi dari nol gitu loh. Langkah baiknya kita siapkan mulai sekarang. Jadi ketika kesempatan itu datang, kita sudah ndak bingung-bingung lagi. Kita sudah ndak apa namanya? Kita sudah siap dengan itu. Kita start with experience. Setuju Mr. Victor. Wah, baru opening aja udah insightful sekali Mr. nih tentang apa konsumsi dan juga investasi. Nah, pertanyaannya gini Mr. Tadi kan sudah diberikan porsinya dan sebenarnya itu tidak baku. Balik lagi kepada kita sendiri, lebih ke arah fleksibel ya, ini di luar kebutuhan. Yes. Lalu kita berpikir ada sebagian yang berpikir kayak gini. Ya udah, saya mementingkan untuk investasi jangka panjang. Pokoknya dari semua income saya bobotnya paling besar di jangka panjang atau untuk investasi. Tapi Mister menyarankan harus seimbang antara konsumsi dan juga investasi. Sebenarnya kenapa sih penting untuk menciptakan keseimbangan pada keuangan itu? Iya, jadi gini Mas Ilham. Mungkin kita bisa ibaratkan kayak kita kepingin diet nurunkan berat badan gitu ya, atau kita workout untuk building muscle gitu ya. Ketika kita menerima motivasi itu, ketika kita memutuskan untuk oke, masa depanku juga penting. Masa depan itu sama pentingnya dengan masa sekarang. Saya akan alokasikan 50% untuk kebutuhan, 50% untuk masa depan. Keinginan hari ini saya cut semuanya, ya saya puasa, saya ini apa segala macam. Mungkin bisa Anda lakukan, gitu. Dan juga nanti perjalanan membangun kekayaannya bisa lebih cepat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita seperti itu, ketika motivasi kita itu berkurang atau bahkan habis, saya jamin nanti Anda pasti mutung. Mutung itu bahasa Surabayanya, Anda akan quit gitu loh. Anda akan, aduh ternyata capek ya menjalani ini ya. Aduh ternyata hidup saya kok sengsara ya. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tidak bisa menemukan keseimbangan, kita kayak apa berapi-api gitu ya, semangat ya, oke semuanya saya alokasikan ke sana. Nanti efeknya itu kita bakalan nggak bisa menikmati hidup, gitu loh. Iya, kita nggak bisa menikmati, seperti kayak diet gitu loh. Kita diet, kita ngatur keuangan, kita working out, building muscle. Itu kita juga harus bisa temukan titik keseimbangan di mana hal yang kita lakukan ini nggak cuman dilakukan selama 90 hari, selama 1 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, Mas Ilham. Tetapi carilah memang porsi ya yang kita bisa lakukan seterusnya, seumur hidup, gitu loh. Karena yang kita lakukan ini benar-benar jangka panjang, Mas Ilham. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa oke, aku nanti diet. Aku target turunkan berat badan saya 10 kilo. Ketika sudah 10 kilo, nanti makannya ngawur-ngawuran lagi. Pasti nanti bakalan gemuk lagi gitu loh, balik lagi enggak. Ya gimana ya, muter-muter aja gitu loh. Nah, makanya teman-teman, saya sarankan temukan titik imbangnya. Karena setiap orang itu pasti referensinya beda-beda gitu loh. Ya kan? Karena ini juga namanya personal finance. Jadi ketika kita merancang keuangan pribadi kita, itu seperti kita pergi ke tailor, seperti kita pergi ke tukang bikin jas itu loh. Yang masing-masing badan ini punya bentuk jasnya sendiri-sendiri, sehingga ketika dipakai itu benar-benar fit, benar-benar bagus ketika dipakai dan difoto. Gitu Mas Ilham. Jadi gitu ya. Seperti kita punya jas, Mas Ilham masih punya jas juga toh. Biasanya nanti 2 tahun, 3 tahun itu kan butuh di-adjust kan. Iya. Iya, terutama di bagian perut sini ya kalau bapak-bapak ya. Nah, gitu, jadi butuh di-adjust. Sama juga seperti keuangan pribadi kita. Ketika gaji kita mungkin masih 2 digit gitu ya, masih 12 juta, 15 juta, porsinya seperti ini. Nanti kalau sudah 17 juta, 20 juta, 25 juta, nanti pasti juga kita akan melakukan adjustment di sana-sini sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar fit,
benar-benar balance Mhm. sehingga kita tetap bisa menikmati masa ini, masa sekarang sambil kita merencanakan masa depan kita. I see. Jadi itulah pentingnya teman-teman harus seimbang. Kita harus ciptakan keseimbangan antara konsumsi dan juga investasi. Biar kalau menjalaninya tetap mawas diri dan tetap fun gitu, tetap ikhlas gitu antara konsumsi dan juga investasi. Nah, kalau ngomongin soal konsumsi, investasi, terus porsi tadi juga sudah dibahas. Gimana sih atau strateginya untuk mengelola pengeluaran dan investasi biar seimbang gitu, Mister? Um, ya, jadi gini, Mas Ilham ya, ketika saya punya perencanaan yang semacam ini, itu memang mungkin jawabannya itu sangat standar sekali ya, karena saya tahu, saya bisa menebak bahwa mungkin pertanyaan teman-teman yang diwakili sama Mas Ilham di sini itu teman-teman merindukan satu jawaban yang merupakan shortcut gitu ya. Shortcut tanpa kita harus bisa melalui proses. Iya. Kan sering sekali ya Mas Ilham ya, kita itu misalkan kita kalau menjumpai teman lama kita yang tiba-tiba kelihatan kayak jebres gitu ya, atau kelihatan badannya bagus gitu kan, ya, kita kan pasti nanya kan, gimana sih caranya sih supaya bisa kaya seperti kamu? Gimana sih supaya bisa, kamu dulunya 110 kilo sekarang kelihatan 60 kilo, turun 50 kilo gitu kan? Sebenarnya kita sudah tahu jawabannya Pak? Enggak Mas Ilham, sebenarnya kita sudah tahu loh. Ya. Ya toh, gimana sih cara menurunkan berat badan? Ya jawabannya cuma dua kan? Mm. Jawabannya cuma dua. Jadi kurangi apa yang masuk dan juga kalori ya, kurangi kalori yang masuk dan juga perbanyak kalori yang keluar. Sesederhana itu kan sebenarnya jawabannya kan. Tinggal kita mau menjalannya apa enggak. Nah, jawaban-jawaban yang kita rindukan itu sebenarnya semacam shortcut di mana kita tidak perlu, di mana kita itu nggak kepingin jalanin prosesnya tapi kepingin nikmatin hasilnya. Yeah. Kembali ke pertanyaan yang Mas Ilham itu. Jadi gimana caranya? Kembali lagi teman-teman ya. Mungkin jawaban yang akan saya berikan ini itu sudah pernah saya berikan juga di live-live sebelumnya maupun di Anda juga bisa baca di tempat-tempat lain. Nah, jadi kalaupun memang seperti itu, anggaplah ini sebagai reminder. Anda sudah pernah dengar ini, sudah tahu jawabannya, tetapi yang lebih penting lagi, apakah sudah dilakukan apa belum? Itu yang lebih penting ya. Nomor satu, yang wajib kita lakukan adalah tracking expenses. Jadi kalau kita kalau kita tidak nge-track kemana setiap rupiah kita pergi, ya akhirnya tiap bulan ke bulan, tiap gaji ke gaji, kita pasti akan mempertanyakan hal yang sama. Loh, nanti rek duit gue gitu ya kalau orang suara saya bilang. Di mana, kemana ini uangku semua pergi ini? Saya nggak merasa melakukan, nggak merasa memakai ini untuk itu, tetapi kok nggak ada. Gitu. Jadi nomor satu yang paling penting itu kita harus nge-track. Sama seperti kalau kita mau ngatur waktu. Kita bikin agenda. Kan pasti kita nge-track kan. Oh, aku tadi gini, aku tadi ngobrol, aku tadi nge-gym. Saya nge-gym, padahal nge-gymnya itu misalkan cuman sekitar 1 jam gitu ya. Tetapi ngobrolnya butuh another 1 jam, jadi total 2 jam. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang kita nge-gym, tapi tidak di ruangan gym itu selama 2 jam itu kita tidak nge-gym terus-menerus gitu ya. Ada porsi ngobrolnya. Nah, sebisa mungkin porsi ngobrolnya itu dikurangin. Begitu juga kalau dalam keuangan gitu loh. Jadi ada pengeluaran yang seharusnya itu nggak begitu perlu, tetapi nggak tahu kenapa dari bulan ke bulan kita tetap melakukannya. Contohnya, kalau saya itu kemarin habis ini Mas Ilham, jadi dari 2024, ini IG Live kita pertama ya tahun ini ya, bener ya? Iya. Iya, jadi belum sempat ngomongin ini. Kemarin itu saya ini selain financial planner kan juga digital marketer juga ya, saya juga memanfaatkan digital marketing untuk mempromosikan jasa keuangan saya gitu loh. Jadi saya itu nge-track subscription digital marketing yang pernah saya daftarkan sebelumnya gitu loh. Jadi waktu itu asal daftar,
bayar pakai kredit card, daftar pakai kredit card gitu. Jadi pembayarannya otomatis gitu Mas Ilham. Ada yang tahunan, ada yang bulanan. Kalau yang bulanan biasanya kan sering masuk ke tagihan, jadi loh ini kok ada, ya udah deh di cut nggak sudah nggak dipakai gitu ya. Nah, saya kecolongannya Mas Ilham di subscription tahunan, gitu loh. Jadi ada tools, ada beberapa tools itu yang memang sudah tidak saya pakai, tetapi karena itu subscription-nya tahunan, saya itu lupa cancel, jadinya ketika masuk ke billing baru lagi, kena cas lagi gitu. Iya, kena cas lagi. Iya, kena cas lagi, habis itu kalau sudah lihat, oh iya ini belum aku cancel, nanti aja gitu. Dan biasanya kan gitu kan, nanti aja, lupa akhirnya, jadi kena lagi. Nah, karena hal itu cukup banyak dan juga nilainya juga lumayan ya. Nilainya tuh karena mostly saya pakai toolsnya dari luar negeri juga gitu, jadi bayarnya pakai dollar, lumayan juga. Nah, di sana itu saya bisa menghemat sampai beberapa ratus dolar gara-gara saya cancel subscription maupun membership gitu loh. Nah, dari situ teman-teman juga mungkin dari cerita saya ini bisa diterapkan juga gitu loh. Dari mana-mana saja yang saya harus potong pengeluarannya. Tetapi ketika kita mau melakukan itu, kalau kita nggak tracking expenses kita nggak tracking pengeluaran kita, ya mana bisa gitu loh. Mana bisa. Karena cuma diinget-inget tok gini nih, saya yakin pasti pasti lebih keskip dan lebih banyak lupanya. Sekarang saya gantian nanya ke Mas Ilham gini sih. Selama saya jadi financial planner, saya menangani banyak klien ya. Menurut Mas Ilham, pernyataan mana sih yang kemungkinan besar itu dilupakan, dalam tanda kutip orang berbohong. Saya tak minum. Coba. Gini, pernyataan seperti ini. Nggak usah dicatat deh, nanti aja, saya ingat kok. Itu. Nggak melulu soal pengeluaran ya. Tapi apapun. Setuju. Kamu, ayo, sudah catat belum? Nggak usah dicatat deh, saya ingat kok. Gitu. Nggak usah dicatat deh, saya ingat kok. Nggak usah dicatat deh, saya ingat kok. Hal ini kelihatannya sepele, Mas Ilham. Ya, kelihatannya sepele ya. Tetapi percaya sama saya, kita itu banyak melewatkan hal-hal yang penting ya gara-gara kita menunda mencatat. Nggak cuma dalam keuangan. Setuju. Nggak cuma dalam keuangan. Tetapi mostly dalam hampir semua aspek kehidupan kita. Terutama percakapan suami istri ya. Istri ke suami ya terutama ya. Pergi mau kemana? Oh, ke minimarket depan. Tetep ini Bang. Jadi catat. Enggak usah dicatat. Saya ingat. Ya, bisa pulang ke rumah terjadi sesuatu yang tidak direncanakan. Gitu Mas Ilham. Setuju. Jadi memang kita tracking dulu ya Mister ya untuk pengeluaran. Iya, wajib. Per bulan atau mungkin ada subscription per tahun gitu. Kadang kan kita juga sebagai pekerja atau sebagian besar teman-teman yang menonton IG Live, apalagi di bidang teknologi atau investment punya kayak langganan tuh lebih murah kalau misalnya per tahun gitu. Jangan lupa dicatat. Pun sebenarnya ada hal yang menarik juga nih Mister, kayak misalnya kan tidak hanya tadi Mister sempat mention tidak hanya pengeluaran saja yang dicatat. Saya langsung think, oh ya, ternyata investasi terkadang juga butuh dicatat. Jadi kita tahu nih, kita keluarnya kemana? Oh, keluarnya untuk masa depan. Tadi kan untuk konsumsi. Terus untuk investasi dan masa depan kemana investasi? Terus ke produk apa nih? Gitu kan. Misalnya reksadana gitu. Nah, itu juga mesti dicatat walaupun kita juga bisa melihat portofolio sendiri sih, Mister. Nah, ngomongin soal investasi kan saya kayak di sini penyedia investasi juga reksadana. Teman-teman bisa berinvestasi reksadana di berbagai macam jenis reksadana seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham dan juga reksadana indeks. Nah, sebelum berinvestasi diharapkan teman-teman juga bisa menentukan tujuan finansialnya terlebih dahulu, kemudian pahami risiko
profil masing-masing. Nah, tadi sempat Mr. Victor juga menyinggung ngomongin soal investasi. Nah, sekarang kan kita lagi bersinggungan juga nih dengan produk reksadana atau kendaraan investasi untuk mencapai tujuan finansial di masa depan. Nah, Mister, menurut Mister dan pengalaman Mister, bagaimana investasi reksadana dapat membantu untuk mencapai keseimbangan dalam keuangan? Ya, prinsip saya itu kalau masih ingat kan ada dua kalimat ya, know your limit sama find the balance gitu loh. Itu dalam semua aspek kehidupan itu selalu saya terapkan. Ketika saya harus mengambil keputusan atau apapun, saya selalu berprinsip pada dua hal tersebut. Kenapa kok reksadana? Karena investasi di reksadana itu kita tidak perlu secara aktif mengelolanya. Karena ada manajer investasi yang lebih ahli, ya kan, kalau dibanding kita nih, ya mereka itu profesinya mereka gitu loh. Sehari-hari handling tentang investing gitu kan pasti sama kita kan ya gimana gitu loh. Jadi tidak bisa dibandingkan lah. Mereka memang profesional di bidang itu tersebut. Jadi dalam keseimbangan itu sangat penting karena ketika kita sudah bekerja, terutama kita ya Mas Ilham ya yang berkarir gitu ya, baik yang cewek maupun cowok gitu, yang berkarir itu kita sudah cukup terkuras energi kita di kerjaan utama kita, sehingga kalau kita mau nambah lagi gitu ya untuk side hustle misalkan kerjaan sampingan yang mana investasi gitu, mungkin kita sudah tidak ada waktu. Kalaupun ada waktu, kayaknya belum tentu punya energinya juga. Kalaupun punya waktu, punya energi, tapi sudah tidak fokus. Gitu loh. Karena, ya benar ya Mas Ilham ya. Benar ya. Yeah. Karena ini tiga hal yang berbeda gitu loh. Waktu ada, energinya juga kalau mau dipaksakan ya masih bisa. Tapi kadang-kadang kita itu ketika melakukan ini kok kayaknya fokusnya ke hal yang lain gitu ya. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, apalagi yang expecting anggota keluarga baru gitu kan. Jadi kan aduh pikirannya muter-muter gitu. Nah, buat teman-teman yang seperti itu yang nggak bisa meluangkan waktu untuk belajar gimana sih caranya investasi supaya returnnya gede, supaya gini apa segala macam, sudah nggak usah pusing. Teman-teman bisa pakai investasi reksadana gitu loh. Jadi teman-teman cuman cukup berkarir aja yang bagus, tingkatkan skill di bidang profesional teman-teman sehingga nanti bisa dapat promosi, naik jabatan, naik gaji segala macam. Nah, kalau sudah naik gaji gitu kan nanti kontribusi bulanan investasinya bisa meningkat. Investasinya kemana? Ke reksadana. Karena dengan adanya reksadana kita itu bisa berinvestasi dan juga kita juga bisa menjalankan profesi kita dengan baik gitu loh. Tanpa kita harus mengelola aktif akun investasi kita. Jadi tetap harus find the balance ya teman-teman ya antara kita jalankan profesi dengan investasi gitu loh. Kalau tadi kita menemukan balance antara konsumsi sama investasi, kalau sekarang kita harus menemukan balance antara kita menjalankan profesi dengan berinvestasi gitu loh. Jadi kalau apa namanya, kalau kita mau saya mau hustling, saya mau belajar sendiri gimana cara mengelola portfolio supaya bisa returnnya gede. Nah, nanti ingat seperti yang saya katakan setengah jam lalu ya, pilihlah style kehidupan teman-teman ini yang sekiranya bisa dilakukan terus-menerus. Gitu loh. Percuma kalau cuma capek aja nanti nggak akan maksimal. Gitu ya. Jadi itulah kenapa buat teman-teman di sini, terutama yang masih pemula, yang masih belum mau nyemplung gitu ya. Bingung, Mister, aku mau investasi di mana? Salah satunya yang paling cocok adalah di reksadana. Karena di reksadana nanti ini pasti akan ada bisa disesuaikan dengan profil risiko kita gitu loh. Jadi reksadana ini macamnya ada banyak teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan dengan profil risikonya kita. Gitu. Setuju banget
sama Mr. Victor pendapatnya di mana kita juga meminimalisir risiko dengan adanya manajer investasi. Nah, mungkin teman-teman yang menonton IG Live kali ini sempat agak ada yang sudah tahu, ada juga sebenarnya manajer investasi itu gimana sih. Nah, mungkin kami juga ingin sharing sedikit tentang berdasarkan point of view pribadi. Reksadana itu analoginya seperti wadah ya, kita bayangkan wadah, nah berisi dana-dana investor. Kalau misalnya teman-teman investasi di reksadana, dananya masuk ke wadah tersebut. Nah, selanjutnya dananya diapain sih? Ya masa nggak diapain ya kan? Nah, ada pihak yang bernama manajer investasi yang tugasnya mengelola dana tersebut. Kemudian dana itu diinvestasikan lagi ke berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, dan juga saham. Nah, makanya mungkin teman-teman di sini tuh juga ada yang pernah dengar, oh reksadana pasar uang. Nah, sebagian besar aset alokasinya itu di pasar uang atau obligasi yang jangka waktu atau tenornya di bawah 1 tahun. Kemudian reksadana pendapatan tetap sebagian besar aset alokasinya itu di obligasi. Terus reksadana campuran itu sebagian besar juga 79% maksimalnya ada di saham atau obligasi atau aset keuangan lainnya. Dan juga ada reksadana saham yang minimal 80% aset alokasinya atau porsinya itu sebagian besar di saham. Nah itu teman-teman, itu urusan pihak manajer investasi. Jadi ibaratnya tadi ya benar kata Mr. Victor, ya kita fokus upgrade diri, ada yang usaha atau bisnis upgrade lagi biar bisnisnya berkembang, ada yang di kantor juga upgrade diri lagi biar naik juga income-nya naik. Nah setelah itu kita bisa sisihkan untuk kebutuhan dan juga konsumsi dan juga investasi biar harus seimbang. Jangan lupa dengan kode referralnya mindset duit. Mindset duit. Nah terus pengen tanya lagi, bagaimana cara mengoptimalkan hasil investasi reksadana dalam mencapai keseimbangan keuangan? Dan sebelum itu, sebelum dijawab, teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Bisa di chat di kolom komentar. Gimana tadi pertanyaannya? Sorry. Bagaimana cara mengoptimalkan hasil investasi reksadana dalam mencapai keseimbangan keuangan? Ya. Saya anggap ini saya bicara sama pemula ya teman-teman ya, karena kalau yang sudah familiar dengan reksadana pasti sudah bisa mengira-ira jawabannya. Tapi kalau buat teman-teman di sini yang masih pemula banget, gitu ya, itu sadari dulu, pahami bahwa perjalanan kita dalam mengatur keuangan pribadi ini maupun investasi ini bukanlah cuma tujuan jangka pendek ya, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, enggak ya teman-teman ya, tapi panjang banget, bahkan sampai puluhan tahun gitu loh. Jadi sadari bahwa ini itu bukan seperti apa ya, kayak kursus renang gitu yang cuma 1 bulan ataupun 3 bulan terus sudah bisa, enggak. Ini akan kita lakukan puluhan tahun gitu loh. Jadi memang panjang banget, dan intinya teman-teman harus bisa menjalani prosesnya dan syukur-syukur bisa menikmati gitu loh. Karena percaya deh, hal-hal yang instan itu nanti pasti hasilnya juga kurang bisa maksimal. Tapi kalau kita enjoy the process, kita nikmati progresnya juga, nanti pastinya hasilnya itu pasti akan luar biasa. Nah, teman-teman, pertama-tama ketika kita sudah tadi tracking expenses, sudah bisa memotong pengeluaran yang nggak perlu, sehingga kita sudah bisa menemukan titik imbangnya antara konsumsi dan investasi yang standarnya yang 30% sama 20% itu tadi. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Profil risiko itu apa sih? Risiko mana yang kita itu bisa menerima dengan apa ya? Dengan nggak baper gitu loh. Nggak sampai kepikiran. Teman-teman nggak sampai kepikiran. Karena gini, salah satu indikasi bahwa kita itu ngambil terlalu besar risiko itu adalah ketika kita mengalokasikan dana kita, terus terjadi fluktuasi, itu malamnya kita nggak bisa tidur atau sulit tidur. Nah, itu salah satu indikasinya bahwa kita itu mengambil risiko terlalu besar. Gitu. Jadi jangan sampai, karena kan gini ya, Mas Ilham dan Sobat Hasil semua, kita itu berinvestasi itu kan untuk mengamankan masa depan, gitu. Biar kita
kita itu bisa tidur lebih nyenyak karena masa depan kita paling enggak sudah apa namanya sudah on track gitu loh. Ya. Ya kan, yang bikin orang nggak bisa tidur itu kan, aduh nanti bayar sekolah gimana, nanti anak saya menikah gimana, nanti tahun depan bayar beli rumah gimana, mobil rusak gimana, itu kan hal-hal yang membuat kita sulit tidur gitu loh. Salah satu, salah dua, salah tiganya. Nah, dengan kita berinvestasi ngatur keuangan, diharapkan itu kan tidur kita bisa lebih lenyak. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau ketika kita masukkan sejumlah dana kita ke instrumen tertentu, malamnya kita malah sulit tidur, berarti itu Anda mengambil resiko yang terlalu besar. Tidak apa-apa teman-teman, kalau masih pemula gitu, sebaiknya masuk ke reksadana pasar uang, gitu ya. Jadi karena di dalam reksadana pasar uang itu memang didesain untuk pemula ya Mas Ilham ya, untuk memarkir dana kita supaya biasanya sih kita pakai untuk dana yang memang nanti dipakai untuk tahun depan ataupun beberapa bulan lagi yang apa namanya yang nggak terlalu panjang gitu loh untuk tujuan keuangannya. Nah di sana teman-teman boleh mengalokasikan sejumlah dananya teman-teman di sana sehingga Anda itu feel the experience gitu loh. Anda itu menikmati, merasakan pengalamannya. Pengalaman apa sih, Mister? Pengalaman uang itu bisa bertumbuh. Dengan kita mengalami itu, melihat progres itu, nanti lama-lama kita itu bisa dalam tanda kutip ketagihan. Benar enggak? Sama seperti ketika kita workout. Ketika kita sudah lihat, ototku kok ini apa namanya tambah besar, nanti kita pasti akan lebih termotivasi lagi. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, ketika kita workout pasti apa? Oke, biasanya satu set 8 reps, sekarang 12 reps gitu ya. Repetisinya itu loh, ngangkatnya dalam satu set yang tadinya cuma 8 kali, sekarang 12 kali. Nah, di situ nanti diharapkan teman-teman selain kontribusinya juga ditambah lebih besar. Nah, teman-teman bisa mencoba reksadana yang lain yang tadi pasar uang gitu ya, bisa naik ke obligasi, bahkan nanti target tertingginya adalah di saham gitu ya, karena kalau di saham itu potensi returnnya pasti lebih besar daripada pasar uang. Tetapi teman-teman, kalau teman-teman tidak melalui yang dari proses awal tadi yang reksadana pasar uang maupun obligasi, tapi langsung ke yang saham, nanti teman-teman bisa kaget gitu loh. Sama seperti kalau kita workout di gym, ngangkatnya nggak dari 10-15 kilo, tetapi langsung 50 kilo gitu ya. Mungkin di awal-awal kita masih bisa handle itu, tetapi lama-kelamaan pasti nanti kita capek sendiri gitu loh. Nah, itu kan sama kan indikasinya kan. Kalau kita investasi tapi ngambil risiko yang terlalu besar, kita nggak bisa tidur tiap malamnya gitu loh. Sama seperti kalau kita workout, kalau kita ngambil beban terlalu banyak, ya pasti otot kita itu ketika malam malah nggak istirahat, tapi malah kayak kalau orang Jawa bilangnya jarem gitu, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya, nyut-nyutan gitu loh. Itu salah satu indikasinya. Jadi memang sebenarnya sinyal-sinyal seperti itu tubuh kita itu bereaksi dengan hal itu, Mas Ilham. Jadi kalau kita bisa menerjemahkan hal tersebut, nah itu pasti kita akan lebih enjoy lagi. Tapi kalau di saya kaya ini ada juga kan ya Mas ya, disesuaikan dengan profil risiko kita sehingga kita itu benar-benar optimal mengambil jenis reksadana yang sesuai dengan profil risiko kita, teman-teman. Gitu. Setuju. Atau misalnya teman-teman punya rezeki lebih, ini saya ada trik sendiri sini, pengalaman ini disclaimer mode on ya. Jadi misalnya pengen tahu profil risiko kita seperti apa, beli misalnya reksadana pasar uang, pendapatan tetap, terus campuran dan juga saham. Nah, lihat kalau misalnya reksadana saham, wah ada fluktuasinya. Nah, kita tidak bisa menerima akan fluktuasi itu, berarti memang risiko profil kita
turun lagi seperti itu sih. Tapi ketika kita sudah memahami profil risiko kita ke depannya, jadi kita tahu oh tujuannya jangka pendek untuk apa gitu. Yaudah deh, kurang lebih ke reksadana X jenis X, terus tujuan jangka panjang untuk apa ke reksadana jenis Z gitu. Jadi kalau yang penting ketika kita sudah memahami profil risiko dan tujuannya, itu bisa memudahkan untuk jangka panjang. Karena teman-teman, ini sangat real sekali. Terkadang kita berinvestasi itu kita mengharapkan oh orang itu profit berapa persen segala macam, tapi padahal investasi itu bukan apa yang ada di luar, tapi sebenarnya apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang kita inginkan atau ekspektasikan dalam jangka panjangnya seperti apa, dan sesuai dengan risiko masing-masing serta tujuan investasinya gitu teman-teman. Nah, Mr. Victor Ya, sepertinya sudah menunjukkan waktu berakhir nih Mister. Ya mungkin untuk pertanyaan terakhir Mister, kira-kira ada nggak sih contoh kasus yang dapat dijadikan inspirasi nih untuk kita semua untuk mencapai keseimbangan konsumsi investasi, atau mungkin Mister punya pengalaman sendiri? ya, jadi gini Mas Ilham, ketika kita mau memulai perjalanan well building atau membangun kekayaan, itu kan pasti kita mulai dari mindset ya, benar ya. Ya, Memang ini klise sekali ya, bahkan mindset gitu itu dipakai guyonan gitu ya sama akun-akun yang lain ya. ya. Tapi terlepas dari semua itu, memang menurut saya memang yang terpenting itu adalah itu ya, mindsetnya kita. Dan juga gini, mindset dalam keuangan maupun dalam kehidupan itu banyak samanya gitu lah ya. Kenapa kok saya umpamakan tadi dengan workout, dengan diet? Karena itu memang mirip Mas Ilham. Jadi memang Hmm. memang memang mirip gitu loh. Eh, Hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan maupun keuangan itu kebanyakannya mirip. Jadi gini teman-teman, ketika kita sudah punya mindset yang benar dalam satu bidang, Hmm. nanti otomatis itu ke bidang-bidang yang lain itu kita juga pasti akan mengikuti mindset yang sama. Gitu loh. Jadi nomor satu, kita itu harus tahu bahasa Inggrisnya gini, how things work gitu. Gimana segala sesuatu itu bisa berjalan, bisa bekerja. Hmm. Itu yang lebih penting gitu ya. Gimana kok mobil ini kalau diisi bensin, di starter, digas bisa jalan. Itu kita itu kalau bisa mengerti itu secara garis Hmm. besarnya gitu ya. Pasti nanti kita akan terhindar oleh hal-hal atau konsekuensi-konsekuensi yang sebenarnya kita tidak perlu untuk hadapi. Gitu Ya. lah. Misalkan gini, sesederhana ini aja deh. Kalau misalkan eh, indikator mobil kita bensinnya itu loh ya, sudah rusak misalkan ya. Kalau kita menunda untuk memperbaiki itu, nanti akan ada kemungkinan di mana kita mengalami kehabisan bensin. Hmm. Benar ya Mas Ilham ya? Ya. Benar ya? Nah, bermula dari hal sekecil itu teman-teman. Uh, Kalau kita itu suka nunda-nunda fixing something, Hmm. nanti akan bakalan kita harus menjalani konsekuensinya. Ya. Seperti itu. Jadi itu yang sangat saya pegang dalam dunia keuangan. Ini ketika saya ngomongin konsekuensi itu nggak selalu hal yang buruk ya. Karena saya lebih suka kata konsekuensi daripada risiko. Jadi kalau risiko itu kan sesuatu yang buruk. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Buat teman-teman di sini misalkan, oke deh Mister, reksadana apa yang cocok untuk pemula? Misalkan saya ngomong pasar uang. Nah, ya sudah masuk Mister. Mister kok bertumbuhnya kok ini ya Mister ya. Misalkan ada pertanyaan gitu. Nah, kalimat seperti itu kan keluar dari mulut yang mungkin tidak mengerti atau kurang memahami gimana sesuatu itu bekerja gitu loh. Ternyata kalau di reksadana pasar uang, nanti dananya dialokasikan ke sekian ini, yang mana nanti return investasinya berkisar antara sekian dan sekian. Kalau ini kan, kalau yang sini apa namanya, konsekuensinya apa? Ya mungkin nanti returnnya tidak sebesar yang di saya katakan X dan Y gitu aja ya. Kalau di reksadana X mungkin
returnnya tidak sebesar yang di Y, tapi dia untuk fluktuasinya, drawdown-nya mungkin tidak sebesar yang di Y. Seperti itu. Tapi kalau yang di Y, potensi returnnya bisa besar, tapi drawdown-nya juga mungkin agak ke bawah, gitu loh. Ya. Nah, di sanalah, Mas Ilham, disitulah teman-teman, itu adalah seninya dalam berinvestasi, gitu loh. Seninya dalam berinvestasi kita itu gimana caranya kita untuk menentukan keseimbangannya. Ya wis, aku kayaknya kalau fluktuasinya terlalu turun, aku nggak bisa. Tapi saya cocoknya segini aja deh, walaupun returnnya nanti nggak sebesar ini. Mungkin ini yang pas buat saya. Ketika kita sudah menentukan itu, dan itu memang pilihan yang pas buat kita, saya yakin dan percaya deh. Ya, saya yakin dan percaya. Teman-teman pasti itu ketika melihat uang kita tuh bertumbuh, aset kita bertumbuh, nanti pasti akan kepingin menaruh itu lebih banyak lagi, lebih banyak lagi gitu loh. Karena compounding effect itu bekerja dalam investasi ini gitu loh. Dan saya yakin ya, teman-teman tidurnya bakal lebih lenyak lagi kalau uang yang kita alokasikan dalam investasi reksadana ini bertumbuh, ya kan? Misalkan segini nih, bertumbuh segini nih. Nah, nanti ini kita reinvestasikan lagi, ini nanti bisa bertumbuh lagi, ini bisa bertumbuh lagi, bertumbuh lagi, bertumbuh lagi, dan seterusnya. Gitu loh. Jadi itu akan membuat hal kita misalkan kayak, aduh, kalau kita sudah mengerti keajaiban dunia ke-8 ini kan, Albert Einstein kan mengatakan bahwa ini keajaiban dunia ke-8 kan. Saya yakin deh, pasti daripada kita jajan kopi kayak saya gini, atau jajan yang lain, pasti aduh eman rek gitu ya, orang Surabaya bilangnya gitu. Sayang banget kalau saya pakai ini untuk konsumsi hari ini sudah habis. Tetapi kalau ini saya alokasikan untuk investasi, ini nanti akan bertumbuh, 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 dan selalu bertumbuh sampai kita nanti bisa membangun yang namanya generational wealth, ya, kemakmuran lintas generasi yang nanti bisa kita turunkan ke dalam kepada anak cucu kita. Setuju. Wah, insight-nya banyak banget nih teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton IG Live sekarang nih juga mendapatkan insight dari Mr. Victor. Terima kasih banyak Mr. Victor untuk kolaborasinya hari ini. Tadi ada yang nanya sih sebentar. Apa? Oh ya, silakan. Ini. Apakah ini direkam dan ada siaran ulangnya, bisa lihat ulang di mana? Nah, bisa lihat ulang di Instagramnya Saya Kaya ataupun di Mindset Duit, teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, keseimbangan antara konsumsi dan juga investasi. Kalau investasinya di mana? Investasinya di Saya Kaya dengan kode referralnya Mindset Duit yang sudah saya pin. Dan saya juga minta tolong untuk teman-teman habis IG Live ini, kami minta tolong untuk mengisi survei. Linknya ada di bio Instagramnya Saya Kaya. Terima kasih banyak Mr. Victor, terima kasih banyak Mindset Duit, terima kasih juga teman-teman semua yang sudah stay dari awal sampai akhir untuk menonton IG Live dan juga belajar bersama. Semoga bisa langsung diaplikasikan dan jangan lupa kita harus sisihkan konsumsi dan juga investasi. So, saya Ilham dan juga Mr. Victor undur diri dulu. Sampai ketemu di kolaborasi berikutnya. Selamat sore. Bye-bye. Keep hustling.